kerusuhan. Ah, sial sekali. Aku lagi kerja malah kena batu. Aku benar-benar sial. Tuan, Tuan baik-baik saja. Aku adalah bupati. Aku pindah ke masa lalu dan jadi bupati. Dan jadi si bodoh pula. Kalau Tuan masih bisa gerak, ayo kita kabur. Ayo, cepat. Ayo pergi. Kenapa kita lari? Tuan, tidak ingat? Begini, saat ini penjahat mengepung kota. Tidak ada makanan. Pemberontakan cuma menunggu waktu saja. Jadi, menurut saya, kita tinggalkan kota diam-diam. Itu strategi terbaik. Pintar sekali. Cepat lari. Ayo pergi. Selamat pengguna, telah membangkitkan toko gaib level 1, mie kering dan acar, tak terbatas. Reputasi 10.000, membuka toko level 2. Tuan bisa jalan sendiri atau tidak? Sial sekali. Penjahatnya ternyata ada di sampingku. Tuan, Wira, menurut pendapatmu, kalau persediaan makanan cukup, kok masih perlu kabur? kenapa orang ini tidak bodoh lagi? Oh, Tuan, tentu saja tidak perlu. Penjahat di luar cuma mengepung. Mereka tidak punya senjata. Selama kita menutup gerbang, jahat tidak bisa apa-apa. Kalau begitu, aku tenang. Tapi Tuan sudah jual sisa makanan di kota ke para bangsawan. Sudah tidak ada makanan yang bisa dibagikan. Aku khawatir para prajurit yang kelaparan akan membahayakan Tuan. Gak masalah. Kau kumpulkan para prajurit. Masalah makanan, aku punya cara. Tapi Tuan, Tidak ada tapi-tapi. Lakukan sesuai perintahku. baik. Baik. Wira ahli dalam bertarung. Sebelum aku bisa melindungi diri, aku tidak boleh berhadapan dengannya. Semoga Maharani hidup selama-lamanya. Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Kavaleri besi suku Wana menekan perbatasan. Kenapa kalian diam saja? Lapor Yang Mulia. Saya bukan diam, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai komandan 3 pasukan, musuh menekan perbatasan, kau tidak bisa berkata apa-apa. Untuk apa kau ada? Yang Mulia, jangan marah. Pasti Jenderal punya kesulitan sendiri. Yang Mulia mungkin tidak tahu, belakangan ini sering terjadi bencana alam, menyebabkan gagal panen. Sama sekali tidak ada persediaan makanan untuk berperang melawan suku Wana. Yang Mulia, sebagai penguasa muda yang baru naik tahta, fondasinya belum kokoh. Sebaiknya jangan memulai perang dengan gegabah. Kalau begitu, maksud Perdana Menteri Bimo. Serahkan pos Buana. Brengsek! Bupati bodoh ini menyusahkan orang saja. Dini hari begini, mempermainkan kita. Sok penting sekali dia. Brengsek. Dunia sialan ini, masa orang bodoh jadi bupati? Mati saja. Kak Bara, aku lapar. Hari ini bupati bodoh ini, kalau masih mempermainkan kita dan tidak kasih kita makan, aku akan menebasnya. Betul. Tebas dia. Tebas dia. Kalian mau memberontak? Ya memberontak saja. Lebih baik daripada disiksa sampai mati sama bupati bodoh ini. Benar. Aku juga. Berontak. Berontak lawan dia. Berontak lawan dia. Bagaimana kalau kita lari saja? Lari? Caranya? Lari kemana? Sebagai bupati, kalau aku lari, para tentara dan rakyat kota ini bagaimana? Bupati bodoh ini jangan-jangan kesurupan. Kelihatannya tidak begitu bodoh. Kak Bara, kita berontak saja. Aku duluan yang habiskan bupati ini. Aku juga. Tunggu dulu. Lihat bupati bodoh ini. Apa maksudnya? Tentara sekalian, kalian sudah bekerja keras. Kak Bara, bupati bodoh ini benar-benar kesurupan. Iya, betul. Dia sebelumnya tidak terlihat setampan ini. Pasti kesurupan. Tuan Lima, Tuan juga sudah lihat situasinya. Ini keinginan rakyat. Jangan main-main.
Kalau Tuan mempermainkan para prajurit, tidak bagi makanan, jangan salahkan kami bertindak kejam. Ah, Komandan Lintang, apa ada salah paham? Sebagai Bupati Kabupaten Tirta, meskipun harus menjual semua harta, aku pastikan prajurit makan kenyang. Bawa ke sini. Aku sepertinya mencium. Aroma mie lezat, aku juga. Sudahlah. Ini cuma mie dari dedak kan? Jangan memalukan begitu. Kau buka. Kau, ini. Sialan kau. Mie dedak itu bisa dimaafkan. Tapi satu ember air ini cuma kau isi beberapa helai mie. Kau benar-benar pantas mati. Pejabat brengsek. Ada makanan saja sudah bagus. Aku lapar sekali. Tuan Liman, ini yang Anda sebut makan kenyang? Bukan. Tentu saja bukan. Tumpah. Kau ini. Tuan Liman, Anda pikir kami tidak berani memberontak? Komandan Lintang, kurasa Anda salah paham. Salah paham? Hendak saja kau tidak kasih. Salah paham katamu? Aku sudah bilang, para prajurit akan kenyang. Pasti kenyang. Aku pasti tepati janji. Mie halus. Dan acar. Aroma mie yang sedap. Aku cuma pernah cium sekali di kediaman jenderal. Luar biasa. Aku juga. Aku tidak mimpi kan? Dia beneran bodoh atau pura-pura? Dia rela kasih pasukan mie halus? Apa dia mau terobos kepungan? Prajurit sekalian, kalian Bagus menjaga sekali. kota. Sangat melelahkan. Mana mungkin makan sayuran liar dan dedak? Pasti harus. Mendapat hadiah. Dapat hadiah. Tuan Liman, mie beras yang bagus ini, apa benar buat kami? Tentu saja. Tuan yang adil. Saya bersujud kepada Tuan. Apa ini? Ayo berdiri. Cepat, Semua berdiri yang rapi. Antre untuk ambil makanan. Mie hari ini pasti cukup. antre. Santai. Kak Bara, di dalamnya ada garam halus. Apa katamu? Ini, garam Benar. halus. Sudahlah. Jangan kaget. Ini akan menjadi standar ke depannya. 3 kali sehari. Makan sepuasnya. Oh, Terima kasih Bupati. Kak Bara, seumur hidup, aku belum pernah makan mie seenak ini. Acar yang dibuat dengan garam halus. Rasanya lebih enak. Aku rasa sekarang bisa tewaskan sapi dengan satu pukulan. Aku juga. Aneh. Bupati bodoh ini benar-benar kasih kita makan mie halus. Ini terlalu aneh. Kak Bara, menurutku, bupati ini wajahnya tampan, tidak seperti orang bodoh. Sekarang penjahat mengepung kota, lalu dia bisa membuat tentara kenyang. Aku rasa ini sangat wajar. Menurutmu, dalam keadaan apa seorang bodoh bisa jadi pintar? Kak Bara, maksudmu adalah bupati ini sudah ganti orang? Benar. Tindakan Bupati hari ini tidak menunjukkan tanda kebodohan. Selain ganti orang, aku tidak terpikir yang lain. Kalau begitu, apa kita harus menangkap pejabat itu dan menyerahkannya demi imbalan? Lalu, kirim si bodoh lain ke Kabupaten Tirta? Ini, meskipun tidak tahu akal bulus apa yang direncanakan Bupati palsu ini, setidaknya ikut dia, kita bisa kenyang. Itu sudah cukup. Tak disangka bupati bodoh ini mau menerobos kepungan. Kemampuan biasa saja, tapi berani sekali. Sekarang, dinasti Galuh lagi goyah. Mie halus dan garam halus. Itu semua barang langka. Bupati Kabupaten Tirta punya dalam jumlah besar. Kemungkinan, dia benar-benar kuasai harta karun Swarna. Hehehe, ini bagus. Kita ada anak buah sebagai mata-mata. Pasti bupati bodoh itu akan pergi. Tuan, kok pijatnya enak tidak? Lumayan. Aduh, ke bawah sedikit. Baik. Ke bawah lagi. Di sini.
lebih kuat lagi. Tak disangka pijatan nona kecil ini lumayan juga. Sayang sekali, dia seorang pencuri. Tuan, Kau ini bodoh ya? Masuk tidak ketuk pintu. Tuan, gerakan penjahat mencurigakan. Saya khawatir tidak bisa terobos kepungan. Jadi, saya agak gegabah. Mohon maaf. Terobos? Kata siapa aku mau terobos? Tuan hari ini bagi-bagi makanan. Bukannya itu persiapan buat terobos? Terus, kenapa pakai mie halus dan garam halus? Aduh. Wira, pikiranmu bermasalah, ya? Sebagai orang tua rakyat Kabupaten Tirta, memberi yang terbaik pada bawahanku. Kenapa? Apa di matamu? Aku cuma peduli hidup matiku sendiri. Tidak peduli nyawa orang lain? Oh, saya tidak berani. Saya cuma merasa mie halus dan garam halus sebanyak ini dan tidak dibatasi. Benar-benar pemborosan. Saya sarankan, maksimal sehari sekali. Itulah cara bertahan jangka panjang. Kau mengajari aku bekerja? Saya setiap kata jujur dari hati. Harap Tuan pertimbangkan. Wira, kau terlalu ikut campur. Apa yang kulakukan sekarang bukan urusanmu. Tuan, Cukup. Sekarang kau buat pemberitahuan. Beritahu rakyat. Aku akan membuka kedai mie sepuasnya. Untuk membantu rakyat. Kak Bara, Bupati ini menepati janjinya. Hari ini benar-benar ada mie. Porsinya seperti semalam, sama sekali tidak dikurangi. Rangga, coba bilang, aku tidak salah lihat, kan? Ini memang mie semalam. Acaranya pun juga ada. Hah, kau bilang, Bupati bodoh ini setia kawan sekali. Asal bisa membuatku kenyang, menyuruhku menerobos kepungan. Jadi korban pun aku rela. Aku juga. Bupati ini cukup setia, kawan. Kita juga harus lebih baik. Nantinya, jangan panggil Bupati bodoh lagi. Kak Bara benar. Harus balas kejujuran dengan kejujuran. Semuanya, makanlah sepuasnya. Jangan malu-malu. Kalau belum kenyang, tambah semangkuk lagi. Jangan sungkan. Kesehatan adalah modal revolusi. Aku punya satu permintaan untuk kalian, yaitu tetap sehat. Hidup Bupati! Hidup! Hidup! Semangat pasukan sudah sepenuhnya bangkit. Sepertinya malam ini akan menerobos kepungan. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Kakak sudah bilang ini selama 2 hari. Kenapa aku tidak sadar ada yang tidak beres? Rangga, apa kau tidak merasa aneh? Di zaman sekarang ini, mie halus dan garam halus sangat berharga. Bupati setiap hari menjamu kita. Tapi tidak menyebut soal menerobos kepungan. Ini terlalu aneh. Kak Bara, ini tidak perlu menerobos bagus kan? Lagi pula gerbang kota dikunci. Penjahat juga tidak bisa masuk. Benar-benar. Asal mie dan acar tersedia cukup. Kalau Bupati palsu itu mau memberontak, aku yang pertama maju. Aku juga. Betul. Kenapa aku tidak terpikirkan itu? Bupati palsu ini mau memberontak. Jangan berantakan. Antre dulu. Semua orang dapat. Antre. Saudara sekampung, mie dengan acar, 1 mangkuk per orang. Mohon antre dengan tertib. Kau memang pejabat yang adil dan bijaksana. Terima kasih, Tuan yang adil dan bijaksana. Hei, jangan berlutut. Cepat bangun. Bupati, boleh saya minta 1 mangkuk lagi? Para pemuda yang kuat dan mau jadi tentara, mie dengan acar 3 kali sehari. Dijamin cukup. Bupati, aku mau jadi tentara. Aku juga mau jadi tentara. Tinggikan tembok, kumpulkan makanan, nunda gelar raja. Bupati ini punya taktik yang bagus. Kalau begini terus, aku khawatir pasukan elit akan makin banyak. Tidak boleh, harus segera bertindak. Adik sudah mengirim kabar. Dia minta kita bersandiwara. Kirim orang menyamar sebagai rakyat. Saat mie dibagikan, bunuh Bupati bodoh itu. Saat dalam bahaya, adik akan maju menyelamatkannya dan melindungi nyawanya. Rencana ini bisa berhasil. Bagus sekali, bagus sekali. Asal kita mendapatkan harta karun dinasti Swarna, rencana pangeran untuk pulihkan, negara akan segera terwujud. Toko gaib level 1 mie dan acar tanpa batas. Lalu, apa yang ada di toko tingkat 2? Pesawat terbang dan meriam?
Atau busur panah dan senapan? Di zaman ini, meski hanya ada batang baja dan hotpot instan, itu sudah cukup untuk menguasai dunia. Pejabat bajingan, serahkan nyawamu. Sialan. Berani mengancam Tuan? Hari ini ku beritahu kalian kenapa bunga begitu merah. Tuan, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Wah, akhirnya muncul seseorang yang bukan mata-mata. Komandan Lintang, ada kau di sini? Dunia akan aman. Tuan, ini Mulai sekarang, pasukan di Kabupaten Tirta. Kau yang atur. terima kasih Tuan. Kalau ada perintah, aku siap mati. Kalau ada perintah, aku siap mati. Turun sedikit. Para hadirin, warga sekalian, saudara sekalian, kalian sudah bekerja keras. Aku, Liman, sebagai Bupati Kabupaten Tirta, berterima kasih kepada setiap rekan atas upayanya untuk perdamaian Kabupaten Tirta. Kalian adalah pahlawan Kabupaten Tirta. Bupati sungguh mulia. Bupati sungguh mulia. Bupati sungguh mulia. Bupati sungguh mulia. Ini adalah hari pertama kalian masuk militer. Hari ini memiliki makna yang sangat penting. Untuk memperingati momen ini, malam ini, kita akan makan enak. Semuanya setuju? Setuju. Tuan, hari ini kalau makan mie lagi, tidak bisa disebut makan enak. Bicara yang sopan. Baru berapa hari kau makan kenyang? Kau sudah bosan sama mie halus? Apa kau tahu? Penjahat di luar kota, mimpi pun tidak bisa nikmati makanan enak ini. Benar. Hei, aku dengar Bupati bilang akan ada makanan enak. Kalau aku bilang enak, pasti bukan mie dan acar. Bawa ke sini. Ini yang aku maksud makanan enak. Apa ini? Tuan, wanginya sedap sekali. Ini namanya hotpot instan. Selain ada mie halus dari gandum, juga ada irisan daging kambing, bakso ikan, dan berbagai sayuran segar. Semua tersedia lengkap. Daging kambing? Terakhir kali makan, saat kakak iparku melahirkan. Aku juga sama. Ya, Tuhan. Wah, benar ada daging. Bupati memang mulia. Bupati memang mulia. Bupati memang mulia. Minyaknya banyak sekali. Dan banyak bahan yang belum pernah lihat. Tuan, ini tidak boleh. Kenapa? Tuan, izinkan saya bicara jujur. Bahan bagus seperti ini. Berikan pada rekrutan baru, bukannya itu pemborosan? Pemborosan? Menurutku, hidupmu terlalu enak. Mulai hari ini, kau tidak perlu jadi pengawal pribadi. Tinggal bersama rekrutan baru, biar kau merasakan apa yang disebut pemborosan. Tuan, Hmm, kenapa hari ini tidak melihat Kak Wira? dia terlalu lama terpisah dari rakyat. Aku menyuruhnya tinggal bersama rekrutan baru. Mengingat kesulitan. Mengenang kemanisan. Terus, keamanan Tuan bagaimana? Saya dengar, beberapa hari lalu, ada pembunuh yang coba membunuh Tuan. Saya takut. Jangan khawatir. Ada Komandan Lintang. Sudah cukup. Tuan. Tuan, saya mau melapor. Silakan. Intan. Bukan orang luar. Seperti yang Tuan duga, Wira sekongkol dengan bandit di luar kota. Berencana buka gerbang kota malam ini, membiarkan bandit masuk. Bagaimana kalau saya bawa orang untuk menyergap, serang mereka sebelum siap? Kenapa tidak pijat lagi? Maaf Tuan. Saya tiba-tiba tidak enak badan. Mau ke kamar istirahat. Mohon Tuan mengizinkan. Baiklah. Istirahat itu penting. Kesehatan yang paling utama. Terima kasih Tuan. Tuan, tidak takut dia bocorkan ini?
Sekarang, rekrutan baru lagi berlatih. Cuma ada ribuan orang. Berhadapan dengan puluhan ribu bandit. Pasti banyak korban jiwa. Ini tidak sesuai dengan nilai inti sosialisku. Masih begitu lemah. Sulit untuk selesaikan urusan besar. Kalau begitu, Tuan punya strategi apa? Rahasia langit. Tidak boleh bocor. Sudah jam 3 malam. Kenapa masih belum ada sinyal dari adik? Kak Bara, aku kirim satu tim dulu. Untuk lihat, Kalian berdua masuk. Mereka sedang apa sih? Satu pesan pun tidak ada. Kak Bara. Terakhir kali adik kirim pesan katanya. Di kota, ada 2 pendekar. Bagaimana kalau aku yang pergi? Cepat kembali, keamanan yang utama. Tuan Bara. Sepertinya ini jebakan. Jangan lama-lama di sini. Angin kencang, kabur. Tuan Jaka. Di kota ini tidak ada hantu, kan? Ya, Tuan Jaka. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Hantu apaan? Aku tidak percaya yang beginian. Bawa senjatamu. Ikut aku menyerbu. Siapa yang halangi? Bunuh semuanya. Ayo. Tuan Jaka benar. Siapa yang halangi? Bunuh saja. Kau ini kenapa sih? Kenapa setiap di saat genting buat masalah? Tuan Jaka. Ini. Terakhir kita makan tadi pagi. Sudah hampir 16 jam. Perutku lapar. Setiap hari tahunya makan. Dengar ya. Bocah. Kalau pejabat itu sudah kita tangkap. Aku kasih kau makan sekenyangnya. Maju. Perutku juga lapar nih. Tuan Jaka. Bagaimana kalau kita makan langsung dulu? Siapa? Hah? Wah, ada hantu. Pembantu surgawi membuka jalan ke dunia baka. Gadis mutiara mengantar ke surga dendam. Kalian sudah mendekati ajal. Masih belum? Cepat-cepat bertobat. Siapa yang main hantu? Keluarlah kau. Wahai pencuri, berani-beraninya menghina aku di depan umum. Apa kau tahu dosamu? Ada apa ini? Bukan dewa. Pasti hantu. Tuan Jaka, kita tidak bisa melawan ini. Ini hantu. Pasti hantu. Bangun. Bangun. Cuma suara keras saja. Mana ada hantu di sini? Tuan Guntur bilang. Jangan bicara hal gaib dan kekuatan aneh. Cepat bangun. Yang tidak bangun aku hukum mati. Aku adalah dewa penolong penderitaan, penguasa hidup mati 10 penjuru. Kini turun ke dunia hanya untuk menolong penderitaan. Kalian, orang rendahan, beraninya menghina aku. Harus dihukum apa? Dewa, ampunilah kami dewa. Kakek dewa, saya tak mengenal dewa. Tolong, ampuni nyawa kami. Apa mungkin? Di dunia ini benar-benar ada dewa? Ampunilah aku. Dewa yang mulia, saya tak berniat menghina. Mohon dewa menilai dengan bijak. Yang tak tahu tidak bersalah. Mengingat ini pelanggaran pertama, aku akan berikan kalian kesempatan. Kalian, jangan merugikan diri sendiri. Mohon dewa berikan petunjuk. Saya pasti akan menaatinya. Kalau begitu, cepatlah letakkan senjatamu. Bekerja samalah dengan perwujudan sang dewa, Bupati Kabupaten Tirta. Pulang jalani kerja sosial. Serta memperbaiki diri. Kalau ada yang tidak bekerja sama, akan disabar oleh petir. Ampunilah saya. Saya pasti akan kerjasama. Pasti bekerja sama. Tuhan melihat semua perbuatan manusia. Sang dewa ada di mana-mana. Kalau kalian masih menyimpan niat jahat, sang dewa pasti akan menurunkan hukuman langit. Harap kalian berhati-hati dalam berbuat. Tidak berani lagi. Tidak berani. Tuan sungguh dewa hidup. Menaklukkan musuh tanpa perang? Hebat. Luar biasa. Aku sudah bilang, Tuan itu dewa.
Dulu mengayunkan lengan saja bisa muncul mie dan acar. Sekarang dengan mudah memanggil petir. Siapa tahu nantinya kita bisa menyantap pil keabadian dan hidup abadi. Kalau bisa hidup abadi, bukannya bangun dari mimpi sambil tertawa. Aku juga setuju. Tahayul tidak boleh diikuti. Kita harus percaya pada ilmu pengetahuan. Percaya ilmu pengetahuan. Ini. Apa itu ilmu pengetahuan? Aku tahu. Pasti salah satu rekan dewa, Tuan. Itu. Sudahlah, dijelaskan juga tidak mengerti. Benar. Orang luar biasa seperti Tuan memang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Kita ini cukup ikuti Tuan saja. Lakukan. Cukup lakukan saja. Aku juga. Komandan, bawa pasukanmu. Untuk menangkap bandit ini, hati-hati. Siap, Tuan. Apa mungkin? Dia benar-benar dewa? Sudah jam segini, kenapa Kak Bara belum bertindak? Jangan-jangan aku sudah dibuang. Kakak, Jaka. Komandan Lintang, malam ini ada operasi penumpasan bandit. Kenapa tidak bilang padaku? Kami tidak menumpas bandit. Cuma menjalankan perintah Tuan untuk menangkap bandit ini dan lakukan kerja sosial agar mereka menjadi orang baik. Ini Jaka adalah pemimpin ketiga gerombolan bandit itu. Tidak langsung dihukum mati. Apa tidak takut dia sekongkol dengan penjahat? Wira, dasar pengkhianat. Kau berharap kakak ketigamu mati, ya? Aduh, lihat. Komandan Lintang, dia sudah mulai memecah belah. Menurutku, orang ini tidak boleh hidup. Wira, berhenti berpura-pura. Tuan sudah lama tahu kau adalah mata-mata. Tapi, Tuan baik hati, berharap kau akan sadar, identitasmu tidak dibongkar. Tuan begitu baik padamu. Kau masih memikirkan sarang perampokmu. Kau lebih rendah dari binatang. Ya, lebih rendah dari binatang. Lebih rendah. Kau? Mau apa datang ke kamarku? Saya dengar malam ini ada perampok yang masuk kota. Saya tidak berani. Tinggal sendirian di kamar. Di sini bersama Tuan. Lebih aman. Kuberi kau dua pilihan. Pertama, tinggalkan jalan gelap. Berhenti jadi bandit. Kedua, menjadi milik aku. Kau. Dua jalan ini, apa bedanya? Cabul. Tidak tahu malu. Bedanya besar sekali. Dengar baik-baik. Kalau jadi orangku, aku bisa beri kebebasan. Asal kau tidak jadi penjahat, bisa lakukan apapun yang kau mau. Tuan, apa benar? Perkataanku ini selalu bisa dipercaya. Kalau Tuan bisa kasih aku kebebasan, apa bisa kasih kebebasan buat para bandit di penjara? Tidak. Meski tidak ada orang yang lahir langsung jadi penjahat. Para bandit itu juga terpaksa karena keadaan. Tapi karena mereka memilih kejahatan, harus tanggung akibatnya. Kau akan bunuh mereka? Tidak sampai begitu. Asal mereka mau kerja memperbaiki diri, aku bisa pertimbangkan untuk beri kesempatan. Baik. Aku mau jadi orangmu. Tuan Jaka, aku lapar sekali. Aku juga lapar. Kalau lapar bicara sedikit saja. Kita harus hemat tenaga. Nanti, kita harus kerja sama dengan Kak Bara. Yang benar saja, Tuan Jaka, Bupati itu dewa. Kita melawan dewa, bisa disambar petir. Iya, aku tak mau keturunanku jadi sial. Dewa apaan itu? Jangan marah, jangan marah. Kalau dia benar dewa, masa kita bisa kepung kota 3 bulan dan tetap selamat? Itu semua cuma tipuan saja. Tuan Jaka, dulu kau tidak bilang begini. Iya. Ini rencana cadangan Kak Guntur. Kalian berdua tidak mengerti. Diam saja. Tapi aku benar-benar lapar. Aku juga lapar. Makan! Makan?
Makan, yang masih hidup bersuara. Wangi mie. Mie halus sebagus ini. Mimpi. Pasti mimpi. Ya. Kau bermimpi? Kenapa cubit aku? Ini jelas adalah makanan terakhir untuk kita. Pergi sana. Mulut anjing tak keluarkan gading. Ini sarapan kalian. Cepat makan. Setelah makan, harus bekerja. Bekerja? Kerja apa? Menyuruh kami melawan saudara sendiri di luar kota dan saling bunuh. Aku tidak bisa lakukan itu. Kau. Kerja itu kerja. Berantas perampok lain lagi. Tuan bilang, kalian kerja sosial, mulai hidup baru. Tidak suruh berantas perampok. Ini. Untukmu. Pergi. Benar. Mie ini nyata, bukan mimpi. Mie halus dengan porsi sebanyak ini. Seumur hidup baru kali ini aku makan. Apa bupati ini benar-benar baik hati? Tidak dibunuh saja sudah untung. Masih memberi tahanan mie seperti ini? Sepertinya harta karun Suwarna benar-benar ada di tangannya. Semuanya cepat. Kerja yang baik. Lelah sekali. Tuan Bupati, makan anggur. Lebih kuat lagi. Anggur hari ini apa rasanya manis? Kerja yang benar. Kerja yang benar. Jangan malas-malasan. Bagus. Kerja yang benar. Saudara-saudara, kalau mau kaya, bangun jalan dulu. Gulung lengan baju, bekerja keras. Kita memiliki esok hari yang lebih baik. Bupati bijaksana. Bupati bijaksana. Bupati bijaksana. Bupati bijaksana. Bupati bijaksana. Cepat. Berikutnya. Masih banyak, makan yang banyak. Yang di belakang, antre, semuanya dapat. Cepat-cepat. Bahkan ada makan siang. Masih mie halus yang tadi pagi. Kalau disuruh makan mie ini setiap hari, tidak jadi bandit juga tidak apa-apa. Kalian berdua benar-benar berpikiran sempit. Cuma mie dan acar bisa menyuap kalian. Niat awal kalian mana? Mie dan acar ini tersedia banyak. Siapa mau jadi bandit kalau tidak terpaksa? Oh? Iya, benar. Tuan Jaka, niat awal kami cuma mau makan kenyang. Sekarang kita di bawah. Bupati ikut pembinaan lewat kerja. Bas, ini makan sepuasnya baru tidak akan lupa niat awal. Kalian berdua ini, aduh. Tuan Jaka, kami mau mulai hidup baru. Betul? Mulai hidup baru, kau. Wira, kenapa diam saja? Menurutku, mereka berdua benar. Kak Jaka, kalau bukan karena terpaksa, siapa yang mau jadi bandit? Kak Jaka, bilang ke Kak Bara dan Kak Guntur, kita ikut Bupati saja. Sekumpulan orang tidak becus yang cuma bisa merusak. Surat ajakan menyerah sudah datang. Benar-benar anggap dirinya bandit. Tuan Bara, setelah menyerah, jadi tentara di Kabupaten Tirta bukan tidak mungkin. Adik kedua. Kau juga jadi bingung? Kita ini, tentara Suwarna, demi mendukung pangeran, memulihkan negara. Masamu jadi? Tentara dinasti Galuh? Orang bijak bersembunyi di kota. Orang biasa bersembunyi di hutan. Kabupaten Tirta menyediakan mie dan acar sepuasnya, pakai bahan makanan Galuh untuk memelihara tentara Suwarna. Bukannya bagus? Nanti, saat waktunya tepat, kita habisi Bupati Kabupaten Tirta itu. Saat itu, Kabupaten Tirta akan jadi kota pertama setelah negara kita bangkit kembali. Luar biasa. Sebah, Lapor Tuan. Wira. Lagi-lagi kirim surat ke perampok. Apa isi suratnya? Dia membujuk mereka untuk menyerah jadi tentara di kabupaten kita. Benarkah? Artinya kita akan tambah pasukan. Tuan, jangan. Perbaiki jembatan dan jalan tidak masalah. Tapi dijadikan tentara, pasti akan merusak rencana. Kau benar. Tapi kalau dipikir lagi, tidak ada yang mau jadi penjahat. Mereka semua terpaksa. Kita punya syarat dan kemampuan. Harus kasih mereka kesempatan.
Ini. Harap Tuan pertimbangkan. Aku sudah memutuskan. Keluar. Memang aku tidak salah menilai orang. Aduh. Tuan benar-benar tidak waras. Membiarkan perampok masuk militer sama saja bermain api. Kabara, jangan bicara begitu. Tuan melakukan perampok itu dengan sangat baik. Kalau begitu, kita yang setulus hati mengikuti Tuan, bukannya akan sukses di kemudian hari? Ya, orang seperti ini barulah penguasa agung. Penguasa agung. Saudara-saudara benar. Di zaman sekarang, orang-orang panik. Banyak yang masuk jalan sesat karenanya. Pasti Tuan memikirkan hal ini. Baru ambil langkah ini untuk ambil hati rakyat. Arahkan kekacauan ke jalan yang benar. Tuan itu, manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Kalau begitu, kita harusnya membantu meringankan beban Tuan. Maksudnya? Kerjakan hal yang tidak bisa diucapkan Tuan. Mengawasi para perampok itu. Berkumpul. Ada apa? Ada apa? Ini. Para saudara sebangsa, saudara-saudaraku. Aku memanggil kalian kemari untuk umumkan hal penting. Perlakuan tentara militer dinaikkan secara signifikan. Bupati, apa itu dinaikkan secara signifikan? Sebelumnya, yang mendaftar militer 3 kali sehari dijamin acar dan mie cukup. Kali ini, aku menambahkan hotpot instan. Hotpot instan? Apa ini? Belum pernah dengar. Wangi sekali. Ya ampun. Aduh, apa ini wangi sekali? Ini? Apa ini daging? Ini daging? Daging. Ikut militer bisa makan daging. Aku juga mau. Yang benar saja dengan kondisi kita. Kalau bisa ikut. Apa masih antre di sini buat dapat mie? Andai saja aku kuat dan sehat. Baik. Warga sekalian, mohon tenang. Jangan berkecil hati. Selain kenaikan perlakuan militer, aku juga akan laksanakan program pelatihan rekrut baru. Di antara kalian yang usianya cocok, bisa ikut serta program pelatihan rekrut baru kali ini. 3 kali sehari acar dan mie dijamin cukup. Siapapun yang terpilih ikut militer. Selain itu, selama latihan yang masuk 500 besar, hotpot instan disediakan sepanjang hari. Makan sebanyak yang kalian mau. Hidup Bupati! Hidup Bupati! Hidup Bupati! Hidup Bupati! Apa kita ketahuan? Kalau tidak, kenapa bisa kebetulan ada kejadian ini? Tanya adik, pasti tahu. Ayo. Adik, perkataan Bupati tadi apa benar? 100% benar. Tentara di Kabupaten Tirta fasilitasnya sebaik itu, aku lihat hotpot instannya berminyak sekali. Makanannya juga beragam, sulit dibayangkan. Kak Guntur, bukan cuma tentara saja. Para tahanan Kak Jaka yang dipekerjakan juga makan 3 kali sehari. Mie kering dan acar. Apa katamu? Bupati brengsek perlakukan tahanan seperti itu? Otaknya bermasalah. Oh, aku paham. Bupati brengsek. Pasti mau memberontak. Kak Guntur, bagaimana maksudnya? Bangun benteng, kumpulkan makanan. Penobatan raja ditunda. Bupati Kabupaten Tirta sekarang sudah lewati tahap pengumpulan makanan. Makanya, dia begitu royal. Tindakannya ini pasti untuk rebut simpati rakyat. Begitu waktunya matang, dia pasti akan mulai pemberontakan dan menjadi raja. Oh, pasti. Dia pemegang harta Swarna. Bupati ini pantas mati. Hei, Kak Bara, ini hal bagus. Bagus? Karena dia mau memberontak, kebetulan. Dia jadi batu loncatan terbaik untuk kita. Pemulihan Swarna akan segera terwujud. Jangan. Kak Guntur, Bupati adalah orang baik. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Adik, jangan lupa identitas. Masa depan Swarna ada di tangan kalian. Kau muda. Tapi Kak Bara, Jangan tapi. Lakukan tugasmu. Ayo. tidak bisa. Aku harus peringatkan Tuan. Lapor Tuan. Beberapa rekrutan baru memiliki kemampuan luar biasa, tapi latar belakangnya mencurigakan. Kami perlu selidiki asal-usul mereka. Aduh, bukannya mereka itu pemimpin pertama dan kedua, bandit? Tidak perlu diselidiki. Tuan, apa Tuan mau saya? Diam-diam. Habis mereka. Lapor Tuan. Pimpinan pertama dan kedua minta bertemu. Baru dibicarakan sudah datang. Persilakan mereka masuk. Saya Bara. Saya, Guntur. Senang bertemu Tuan.
Kedua pimpinan ungkapkan jati diri untuk bertemu denganku. Mau berkontribusi bagi rakyat jelata dengan kekuatan kecil kalian? Pahlawan sejati, mengabdi untuk negara dan rakyat. Meskipun kami cuma orang biasa, kami mengerti prinsip kebangsaan. Kalau Tuan perlakukan kami begini, kami akan mengikuti Tuan sampai mati. Kedua pimpinan datang menemuiku. Seharusnya bukan cuma untuk menunjukkan kesetiaan saja, bukan? Tuan sangat teliti. Benar-benar pemimpin yang bijaksana. Hanya saja, jabatan Tuan sebagai bupati adalah palsu. Berani sekali. Omong kosong. Tunggu. Tuan Guntur, lanjutkan. Bupati yang asli telah kami bunuh dalam perjalanan ke sini. Anda cuma kebetulan mirip dengan bupati di bawah pengakuan palsu Wira. Baru bisa menjabat. Oh, pantas saja pengawal pribadi dan pelayan semuanya mata-mata. Dengan begini semuanya jadi masuk akal. Konyol. Kau pikir dengan statusmu sebagai bandit kau menyampaikan kata-kata ini? Aku akan percaya. Tuan, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud memeras Tuan, hanya mengingatkan. Gubernur Surya mendengar Kabupaten Tirta dikepung bandit. Dia pimpin 30.000 pasukan selamatkan kota. Bupati yang asli adalah murid kesayangan Gubernur Surya. Harap Tuan jangan membongkar identitas. Meskipun kami mencabut pengepungan, Gubernur Surya tidak akan berbalik pulang. Dia akan tiba dalam beberapa hari. Kalau Tuan membongkar identitas, 30.000 pasukan elit itu akan menghancurkan Kabupaten Tirta. Harap Tuan bijak mengambil keputusan. Sekarang pasukan yang bisa kugunakan paling banyak 5.000 orang. Di toko level 2 cuma ada tambahan barang sehari-hari. Kalau sampai bentrok dengan 30.000 pasukan, sama saja seperti hantam batu dengan telur. Rangga, sambut baik kedua pemimpin ini. Tuan, Gubernur Surya, Abimana ini terkenal sangat kejam. Pasukan elit di bawahnya merupakan pasukan paling elit di Galuh. Bagaimana kalau kita kabur saja? Kabur? Mereka naik kuda punya 4 kaki. Kita cuma punya 2 kaki. Mau lari kemana? Pegunungan Giri, medannya berbahaya. Ini juga merupakan basis kedua pemimpin. Kabur ke Pegunungan Giri. Pasti bisa menghindari bencana ini. Tuan tidak boleh. Paling miskin jadi pengemis. Asal tidak mati, pasti bisa bangkit. Hidup baru ada harapan. Perkataannya masuk akal. Tuan, Anda adalah sosok yang bijaksana. Mana mungkin jadi bandit? Saya punya rencana. Mungkin bisa hindari bencana ini. Katakan. Bencana Tuan berawal dari identitas palsu. Asal bisa membuat identitas Anda jadi nyata, bencana yang disebut tidak akan ada lagi. Tapi aku memang bupati palsu. Itu tidak penting. Yang penting, kedepannya Anda harus asli. Saya dan Gubernur Surya, Abimana, pernah bertemu beberapa kali. Saya tahu, dia punya beberapa hobi aneh. Asal Tuan bisa menyenangkan hatinya, palsu jadi nyata. Semua ini akan berjalan lancar. Cepat bilang, bagaimana menyenangkan hatinya supaya jadi nyata? Abimana, walau terkenal kejam, tapi dia kaum terpelajar. Dia pecatur fanatik. Karena Tuan dan Bupati mirip sekali. Coba hadapi Abimana dalam permainan catur. Kalau tidak kalah, otomatis tidak akan dicurigai. Itu mudah. Lalu, Kemudian, ada hobi anehnya. hobi apa? Kaki. Yang putih. Kau bercanda. Mau aku korbankan wanita untuk kepentingan diri sendiri? Ini sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai sosialisku. Untuk Tuan, aku rela berkorban. Sungguh? Kenapa kau malah menambah masalah? Tuan, jangan salah paham. Abimana bukan orang yang bejat. Hobinya hanya melihat, bukan memakai. Jadi Tuan tidak perlu khawatir dengan kesucian Nona Intan. Kalau begitu aku lega. Tunggu sebentar. Apa Tuan lebih suka model yang ini? Atau model yang ini? Yang ini pasti disukai Abimana. Nanti, suruh Nona Intan memakainya untuk menemani Tuan. Pasti bisa menarik perhatian Abimana. Hal ini akan sangat mengurangi risiko Tuan terbongkar. Rencana ini sangat cemerlang.
Tuan. Bagus, bagus. Pakaian Nona Intan ini sangat cantik. Hmm. Aduh, jangan takut. Pemberontak lancak, berani memasukkan diri sebagai bupati, pengawal. Angkat dia. Eksekusi di hari lain. Tidak mungkin. Orang tua ini ternyata tidak mengikuti aturan normal. Nyawa aku tamat. Tuan Abimana, sudah lama tidak bertemu. Kenapa Tuan jadi begitu ceroboh? Tidak melihat fakta, cuma mendengar rumor. Aku kira siapa? Ternyata Jenderal Kavaleri Pembangkang. Lintang, jangan kira dengan jaminanmu. Aku akan percaya identitas penjahat ini. Tuan Abimana, kenapa Tuan begitu yakin identitas bupati itu palsu? Muridku sendiri, aku yang paling tahu. Murid bejatku itu, dia. Dia mana mungkin kelola Kabupaten Tirta sebaik ini? Dikepung bandit begitu lama. Tidak sekalipun minta tolong padaku. Ini jelas, ada yang tidak beres. Hei, sialan. Identitas terbongkar karena aku terlalu hebat. Mengecewakan. Ya ampun, ternyata bupati asli sampah tidak berguna. Andai si sampah itu urus Kabupaten Tirta, kabupaten ini mungkin sudah jadi markas bandit sejak lama. Siapa yang menyentuh bupati? Harus melewati mayatku dulu. Aku juga. Masih mau melawan ya? Tambah satu kejahatan, pengawal. Bawa semua orang ini keluar, pancung. Siap. Tuan, tunggu dulu. Pemberontak lancang, masih berani membantah, tambahkan kejahatannya. Pengawal, hukum mati dengan diiris. Tuan, saya tahu Anda buru-buru. Tapi sabar dulu. Kalau Anda menebas pedang, yang tertebas bukan cuma nyawa kami saja, melainkan kemajuan budaya seluruh negeri. Galuh! Kurang ajar. Seorang bupati palsu berani mewakili kemajuan budaya Galuh? Pengawal. Tuan. Saya tahu Anda pandai memimpin pasukan, prestasi militer gemilang. Tapi Anda juga seorang terpelajar. Orang bijak berkata, memperbaiki diri, mengatur keluarga, memerintah negara, menjaga perdamaian dunia. Saya bisa mengubah Kabupaten Tirta menjadi seperti sekarang. Mana mungkin saya tidak mewakili ini, kemajuan budaya Galuh? Memutarbalikkan fakta. Pengawal. Tuan, maukah Anda bertaruh dengan saya? Hanya kau saja berani bertaruh melawan gubernur sepertiku. Saya tidak berbakat, tapi memiliki harta yang cukup. Saya punya banyak bahan pangan. Di dunia ini, ada mie yang dibuat sehalus ini? Saya tidak hanya punya mie halus, tapi juga banyak hotpot instan. Garam halus. Di dalamnya ada garam halus. Kandungan minyaknya juga sangat kaya. Ada daging kambing, bakso ikan. Luar biasa. Ini, sungguh, luar biasa. Tidak tahu apa Tuan. Melihat barang ini, mau bertaruh dengan saya? Baik. Aku akan memberimu kesempatan ini. Mau bertaruh apa? Bagaimana caranya? Tuan, saya sadar tidak bisa lolos. Umur juga tidak lama, tapi saya tidak bisa menyeret orang tidak bersalah. Saya mau bertaruh dengan permainan catur. Kalau saya kebetulan menang, harap Tuan lepaskan mereka. Baik. Melihat dirimu sangat memikirkan orang lain, aku mengizinkannya. Kalau kau menang, bukan hanya nyawa mereka, nyawamu juga aku lepaskan. Terima kasih, Tuan. Silakan. Tuan, Aku tidak akan menekan yang lemah. Kau mulai lebih dulu. kalau begitu, saya turuti permintaan Anda. Wah, anak muda berani sekali menempatkan bidak di tengah papan. Anak muda, langkah ini kurang baik, tapi tidak apa-apa. Kau kalah di ronde ini. Bagaimana kalau kita main 3 ronde? Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Tuan,
Janji adalah utang, tak bisa ditarik kembali. Saya bilang 1 ronde, saya akan menepatinya. Anda silakan main. Jangan sungkan. Anak muda ini menepati janji dan memikirkan orang lain. Dia juga dicintai rakyat kota. Bahkan bisa sediakan makanan tanpa batas. Tampaknya orang ini memang berbakat besar. Kalau begitu, jangan salahkan. Aku tidak memberi ampun. Di depan AlphaGo, semua langkah cerdik akan sia-sia. Kalau bisa perhitungkan 7 langkah, AlphaGo bisa lihat 20 langkah lebih jauh. Selama aku tidak ingin kalah, aku bisa menang lawan juara catur dunia. Aduh, bahaya. Bupati, sudah kehilangan 2 wilayah. Bagaimana ini? Memang begitu, tapi bukan berarti tidak mungkin menghidupkannya kembali. Ah, benar seperti katamu. Tidak Bupati. Yang tadi mati hidup kembali. Tapi, jangan sampai lengah. Gimana pun, Bupati punya lebih sedikit bidak, bertahan dengan stabil bukan solusi jangka panjang. Harus cepat menentukan hasil. Aneh sekali. Aku jelas-jelas menguasai keunggulan mutlak dalam jumlah. Tidak bisa bunuh Drago sampai tuntas. Itu sudah biasa. Tapi kenapa malah dipukul mundur? Tuan Gubernur, kalau Anda butuh waktu lama untuk berpikir, bisa ke kamar samping untuk tidur. Siapa bilang aku butuh waktu lama? Gawat. Langkah berikutnya, Dragonya akan terpenggal. Aku ternyata kalah. Dan kalahnya begitu telah. Setiap langkah lawan sangat presisi. Saling terkait. Seperti jaring yang perlahan memaksaku ke jalan buntu. Terjebak di dalamnya. Tuan, benar Anda tidak perlu ke kamar samping untuk beristirahat? Boleh tahu gurumu siapa? Saya tidak punya guru. Semua dari pemahaman sendiri. Tapi saya sadar betul, bandingkan permainan saya dengan Tuan, itu bagaikan langit dan bumi. Tetap saja, Tuan lebih unggul 1 langkah. Saya sangat kagum. Pemuda ini benar-benar cerdik. Dia malah memberiku jalan keluar. Bakat yang bisa dibentuk. Pemuda zaman sekarang memang enak didengar bicaranya. Permainan catur ini, meskipun kau kalah, tapi aku menghargai bakatmu. Jadi, nyawamu kuselamatkan. Bahkan, sebagai Bupati Kabupaten Tirta, kau bisa terus menjabat. Tuan, benarkah itu? Asal kau bisa menahan kavaleri besi suku Wana. Kalau di Kabupaten Tirta menyatakan diri sebagai raja, juga tidak apa-apa. Tuan, apa maksud perkataan ini? Sekarang, Galuh sedang goyah. Meski belum ada yang memberontak, tapi sebenarnya Galuh sudah tinggal lama. Kavaleri besi suku Wana selama ini selalu mengincar Galuh. Daerahmu ini cuma kabupaten kecil. Sekali perang meletus, Kabupaten Tirta pasti akan jatuh. Suku Wana dan Galuh sudah perang lama. Bukannya selalu buntu? Benar, Tuan. Selama pos Buana berdiri, suku Wana tidak bisa masuki wilayah tengah. Jangan-jangan pihak istana berniat menarik garis perbatasan, melepaskan pos Buana. Rupanya kau memang orang yang cerdas. Bagaimana kalau kau ikut aku pula? Aku akan mencarikanmu jabatan. Terima kasih atas kebaikan Tuan, tapi aku tidak bisa. Kalau aku pergi, bagaimana nasib rakyat Kabupaten Tirta? Aku bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan mereka? Itu ratusan ribu rakyat. Bagus. Aku tidak salah menilai orang. Kabupaten Tirta memiliki pejabat seperti dirimu. Itu adalah keberuntungan. Kau tenang saja menjabat di sini. Aku akan ajukan petisi, meminta Kaisar untuk tidak melepas pos Buana. Tapi, kau juga harus bersiap untuk mengungsi kapan saja. Sekali perang meletus, dunia akan dilanda kekacauan besar. Terima kasih atas pengertiannya. Bersiap-siaplah. Kalau nasihatku gagal, dalam 3 hari, kavaleri besi Wana akan ke selatan. Kalau kau berhasil, aku akan merekomendasikanmu. Kalau kau gagal, hiduplah dengan baik dan cari aku. Makanan seperti ini benar-benar kelezatan duniawi. Mewah. Terlalu mewah. Disangka pejabat itu punya kemampuan. Kami sebelumnya sudah beritahu gubernur itu, tapi tetap tidak bisa menangkapnya. Kak Bara jangan khawatir. Makin ahli pejabat itu, makin menguntungkan bagi kita. Kita bisa makan minum enak. Sambil tunggu kesempatan emas. Ya. Tuan, kavaleri besi suku Wana tak terkalahkan. Dengan kekuatan militer kita, tidak boleh hadapi mereka langsung. Benar, Tuan. Komandan Lintang benar sekali.
Sebaiknya Tuan ikut gubernur ke wilayah belakang. Aduh, lari itu tidak mungkin. Seumur hidup pun tidak mungkin. Aku adalah pejabat Kabupaten Tirta, pasti hidup dan mati bersama rakyat. Tapi Tuan, Tidak ada tapi. Daripada memikirkan cara kabur, lebih baik latihan dengan baik. Asah pisau sebelum perang. Tidak tajam pun berkilau. Kebenaran hanya ada di ujung pedang. Lintang bersumpah setia sampai mati. Tadi sangka dia punya keberanian seperti itu. Sudah. Bangunlah. Aku paling benci formalitas. Aku tanya, kedai mie sepuasnya yang kubuka. Pengunjungnya, kenapa tidak mencapai 1/10 populasi Kabupaten Tirta? Tuan, sebagian besar penduduk kota dikendalikan oleh bangsawan. Tanpa perintah bangsawan, rakyat jelata itu tidak berani datang ke kedai mie sepuasnya menerima bantuan. Tuan, ada masalah besar. Ada apa? Bangsawan di kota mungkin membawa banyak penduduk dan kabur. Apa kau bilang? Saya baru hari ini dengar dari gubernur baru Yakin. Semua kegiatan bangsawan yang mencurigakan adalah untuk kabur. Sialan. Kalau biarkan bangsawan sialan itu bawa semua orang pergi, toko level 3 ku batal buka. Tuan, bagaimana kalau saya bawa orang untuk tutup gerbang kota dan menahan bangsawan itu? Tidak perlu sampai menahan. Aku mau bicara dengan bangsawan ini. Lihat, apa bisa? Membeli orang-orang di bawah. Mereka semua. Membeli mereka. Ya, Jangan, Tuan. Di saat genting begini, jual beli orang, bangsawan itu pasti akan naikkan harga. 100.000 koin emas pun, mereka mungkin berani minta. Ini garam halus? benar. Aku mau gunakan garam halus untuk beli orang-orang mereka. Garam halus kualitas seperti ini bisa ditukar dengan emas. Asal bangsawan tidak bodoh, mereka pasti akan setuju transaksi ini. Tuan, berapa banyak garam halus yang Anda miliki? Mau berapapun. Ku juga punya. Tuan, sungguh luar biasa. Bupati datang ke tempat sederhana ini. Ada keperluan apa? Ini adalah garam halus yang didapat bupati dari luar daerah. Bernilai ribuan koin emas. Garam halus bernilai ribuan koin emas. Hanya ada di persediaan khusus istana. Saya tidak percaya Bupati punya kemampuan seperti itu. Kalau Tuan Arya tidak percaya, bisa coba. Ini benar garam halus persediaan istana. Bagaimana? Bagus sekali. Bagus sekali. Garam halus seperti ini, teksturnya halus, rasanya asin murni, dan sama sekali tidak pahit. Bagus. Benar-benar bagus. Kedatangan saya kali ini adalah menggunakan garam halus ini untuk berbisnis dengan Tuan Arya. Tuan Bupati bercanda. Transaksi dengan garam halus seperti ini, saya tidak punya modal sebanyak itu. Transaksi ini tidak memerlukan barang berharga, hanya membutuhkan beberapa tanah dan pelayan Anda. Tuan Liman, manusia dan tanah adalah dasar bagi bangsawan. Transaksi ini, aku tidak bisa melakukannya. Tuan Arya, mari kita bicara terbuka. Tidak perlu pura-pura tidak mengerti. 3 hari lagi, kavaleri besi suku Wana akan ke selatan. Tanah di Kabupaten Tirta tidak bisa Anda bawa. Banyak pelayan juga jadi beban. Daripada membawa begitu banyak beban, lebih baik menukarnya dengan garam halus. Nanti, dijual kembali, keuntungannya ratusan kali lipat. Saat itu mau beli tanah dan pelayan yang banyak, bukannya sangat mudah? Ternyata Tuan Liman juga orang yang serba tahu. Baik, transaksi ini saya setuju. Hanya saja tidak tahu berapa banyak garam halus yang Tuan miliki. 1000 kati. Tuan mau tukar 1000 kati garam halus dengan berapa banyak tanah dan pelayan? Semua tanah di Kabupaten Tirta, milik keluarga Anda, dan pelayan kelas rendah. Tuan,
Apa permintaan Anda ini? Kalau Tuan Arya merasa sulit, aku bisa cari keluarga Surya dan Lesmana. Tidak perlu merepotkan Tuan Arya. Baik, setuju. Akta tanah bisa saya berikan sekarang, tapi kontrak perbudakan jumlahnya banyak. Saya butuh setengah hari untuk mengaturnya. Tidak masalah. Saya akan kirim garam halusnya. Tuan bijaksana. Tuan, saya lihat ekspresi Tuan Arya. Sepertinya ada yang janggal dalam transaksi ini. Jangan takut pada triknya, kalau sebaliknya baru bahaya. Ayo, kita ke keluarga Surya dan Lesmana. Kulihat wajah kalian cerah berseri. Apa ada kabar baik? Hanya menjual tanah tidak berguna untuk sedikit uang. Tidak perlu dibahas. Ternyata, bupati kita punya barang berharga. Bersamaan membeli tanah dan pelayan. Jangan-jangan kalian benar-benar menjual pelayan ke bupati. Tentu tidak. Di masa kacau begini, memiliki pengikut adalah kunci. Tanah di Kabupaten Tirta memang tidak bisa dibawa. Ya, sudah berikan saja, tapi para pelayan sama sekali tidak boleh diberikan. Pahlawan memang berfikiran sama. Lapor Tuan, seperti perkiraan Tuan. 3 bangsawan benar-benar membawa pelayan. Keluar kota, Bagus, bagus. Hari ini aku akan menghadapi Tuan Tanah. Hei, aduh. 3 kepala keluarga. Orang sibuk mudah lupa, ya? Di mana kontrak budak yang kuminta? Kontrak budak apa? Aku tidak mengerti. Tuan Liman, jangan asal bicara. Kusarankan segera buka gerbang kota. Biarkan kami pergi. Kalau tidak, menghina 3 bangsawan. Jabatanmu ini mungkin tidak aman. Kau mempermainkan aku. Tuan Bagas hanya bicara jujur. Semoga Tuan Liman tidak salah langkah. Tuan Arya. Apa 3 keluarga bangsawan mau memberontak? Berontak? Berontak apa? Saya cuma mau Tuan Liman. Tidak merugikan diri sendiri. Ini peringatan yang baik hati. Kalian seharusnya berterima kasih padaku. Lancang. Kau? Saya lagi bicara dengan majikanmu. Udah, kenapa menyelah kau? 3 tuan rumah. Kita sudah berunding tadi siang. Saya berikan kalian 1000 kati garam murni untuk ditukar dengan tanah dan pelayan. Sekarang, kalian ingkar janji. Tuan Liman, kau masih berani menyebut ini? Garam murni 1000 kati yang kau sebut. Lebih dari setengahnya dicampur pasir. Kami belum ambil kembali akta tanah. Sudah sangat menghormati. Benar. Menurut aturan, menipu 3 keluarga bangsawan, meski tidak mati, setidaknya babak belur. Tuan Liman, perkataan kita sudah sangat jelas. Cepat buka pintu gerbang kota. Betapa pandainya bersilat lidah, membalikan fakta, dan mati kalian bilang hidup. Aku peringatkan lebih dulu, tinggalkan orangnya. Atau jangan berharap keluar dari Kabupaten Tirta. Baik. Semua sudah dengar kan? Bupati Tirta semena-mena terhadap nyawa orang, bersekongkol dengan bandit. Sebagai bangsawan kota, saya punya tanggung jawab untuk membuat Kabupaten Tirta membereskan kekacauan. Semua orang dengarkan siapa yang bisa bunuh bupati. Hadiah perak 500 tahil. Keluarga Surya kasih perak 500 tahil. Keluarga Lesmana juga demikian. Bersihkan kabupaten, tegakkan keadilan. Bersihkan kabupaten, tegakkan keadilan. Bersihkan kabupaten, tegakkan keadilan. Hebat. Sangat hebat. Kalian bertiga ini, kalau tidak syuting film, sayang sekali. Sudah diambang kematian, masih bicara ngawur. Liman, di akhirat nanti, jangan salahkan kami tidak berbelas kasih. Lancang, aku adalah pejabat kekaisaran. Kalian berani membunuh pejabat kekaisaran di sini? Apa hukuman yang pantas? Sebagai bupati, anggap remeh nyawa manusia, sekongkol dengan bandit, semua orang berhak menghukummu. Pejabat kekaisaran?
Penjahat mengepung berbulan-bulan. Waktu itu kalian ada di mana? Menyebutku sekongkol kan bandit? Aku justru merasa kalian yang sekongkol. Kau mengada-ada. Diam. Penjahat tua licik tidak tahu malu. Sebagai kepala dari 3 keluarga bangsawan, kau tidak pernah memikirkan rakyat, malah memperkaya diri, memecah belah tanah rakyat, membuat alasan palsu, menindas rakyat. Apa kau tahu rakyat Kabupaten Tirta? Semuanya mau makan dagingmu mentah-mentah dan minum darahmu. Jangan buang waktu. Semuanya, cepat ambil senjata. Bunuh pejabat ini. Keluarga Surya akan kasih hadiah. Bunuh dia. Bunuh dia. Siapa yang bunuh bupati ini? Keluarga Lesmana. Kasih 1000 tahil. Siapa yang berani? Kalian bunuh pejabat di depan umum? Mau memberontak? Makan dariku. Minum dariku. Kalau keluargaku hancur, kalian juga akan mati. Serang mereka. Serang. Serang. Warga sekalian, kalian adalah rakyat Galuh. Kenapa jadi budak orang ini? Di dunia ini, memang tidak ada keadilan, kesetaraan. Kalian semua merdeka. Sebagai pejabat Kabupaten Tirta, sumpahku ada 3. Keadilan, keadilan, dan yang ketiga keadilan. Para bangsawan ini merampas tanah kalian dengan paksa. Menghina anak-anak kalian. Semua penderitaan ini bukan karena kalian terlahir lebih hina dari orang lain, melainkan karena bangsawan serakah tidak tahu malu ini. Omong kosong. Aku omong kosong. Apa kau percaya ucapanmu sendiri? Apa rakyat percaya? Rakyat tidak buta. Di mana hati nurani kalian? Oh ya, aku hampir lupa. Kalian tidak punya hati nurani. Serang. Serang dia. Bunuh dia sekarang. Bunuh pejabat ini. Cepat serang. Katakanlah, kalian kerja keras panjang hari, bangun pagi, pulang larut, kenapa tidak punya rumah untuk berteduh? Coba pikir, siapa musuh kalian? Saat kekeringan dulu, ibuku jual tanah ke Tuan Arya dengan harga murah. Kemudian, ayahku sakit parah. Untuk mengobatinya, ibuku menjualku ke keluarga Jaya menjadi budak. Kenapa aku tidak mampu beli beras atau obat? Karena semuanya dikuasai para bangsawan ini. Musuhku adalah bangsawan ini. Benar, benar. Musuhku juga tuan bangsawan ini. Aku juga. Sekarang, dengan dukunganku, gulingkan tuan tanah, bagikan tanah, kembalikan kebebasan. Gulingkan tuan tanah, bagikan tanah. Gulingkan tuan tanah, bagikan tanah. Musuhku adalah dia. Beraninya kau. Memang aku. Lalu kenapa? Dasar kau semut kecil. Adikmu masih di tanganku. Hari ini kalau kau tidak maju, aku akan suruh orang perkosa lalu bunuh dia. Perkosa dan bunuh lagi. Tuan, aku salah. Aku tahu aku salah. Mohon tuan ampuni aku. Ampuni nyawaku, tuan. Anak muda, kau lihat. Anjing yang aku pelihara tidak berani gigit majikannya. Karena aku punya tanah. Aku punya makanan. Apa yang kau punya? Berani melawan 3 klan besar kami? Makanan aku punya banyak. Jangan lupa, akta tanah kalian bertiga masih di tanganku. Kalian bertiga berani melawan aku, asal kalian tinggalkan kegelapan, makanan pasti cukup. Tidak cuma itu, kalian bisa dapatkan tanah yang seharusnya milik kalian. Mengandalkan kemampuan sendiri, kalian bisa hidup berkecukupan. Tidak cuma itu, bagi yang berambisi dan memenuhi syarat, bisa memilih untuk menjadi tentara. Selain bisa makan setiap hari mie halus, dan hotpot instan, telur, sosis, tak terbatas. Aku juga mau ikut bupati. Aku juga. Kami juga. Sekelompok orang berpandangan sempit. Kalian pikir pejabat ini begitu baik hati. Dia cuma mau menarik lebih banyak orang untuk jadi tumbal perang. Kurang dari 3 hari, kavaleri besi suku Wana akan ke selatan dan hancurkan Kabupaten Tirta. Ini adalah makanan terakhir kalian. Kalian harus pikir matang-matang. Aku tidak peduli. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut, Nena. Para rakyat jelata ini tidak bisa ditahan lagi. Selama masih hidup, selalu ada kesempatan. Dengan 1000 kati garam halus, bangkit kembali hanya masalah waktu. Baiklah, melihat kalian begitu berintegritas, aku akan turuti kalian. Pengawal, bawalah semua kontrak perbudakan. Serahkan pada bupati. Ambil kontrak perbudakan keluarga Surya juga. Keluarga Lesman juga keluarkan dan berikan kepada bupati. Kontrak perbudakan 3 klan besar semua ada di sini. Bupati, sekarang bisa buka gerbang kota, kan? Tuan Arya, apa kau tidak terlalu naif? Di depan umum, kau mau bunuh pejabat kekaisaran? Apa hukumanmu? Kau terlalu menekan orang. Aku lawan kau.
Mulai hari ini, kalian tidak akan jadi budak. Benarkah ucapan Bupati? Aku selalu menepati janji. Tapi, apa yang dikatakan Tuan Arya? Memang benar. Dalam 3 hari, kavaleri besi suku Wana akan ke selatan. Sekarang kalian bisa tinggalkan Kabupaten Tirta untuk mencari hidup yang lebih luas. Hidup dan mati bersama Kabupaten Tirta. Hidup dan mati bersama Kabupaten Tirta. Hidup dan mati bersama Kabupaten Tirta. Toko gaib level 3 terbuka. Mie daging sapi, nasi paha ayam, meriam merah. Ternyata meriam merah tak terkalahkan. Sekarang benar-benar tak terkalahkan. Kavaleri besi suku Wana, di depan meriam merah, mereka seperti ayam dan anjing. Hanya saja peluru ini agak mahal. 1 butir butuh 1000 poin reputasi. Ini seperti merampok. Sudahlah, Tuan, ada apa? sampai tertawa begitu? Tanpa sengaja jadi tak terkalahkan. Aku ini sedang bersemangat. Tak terkalahkan apanya? Hah? Apa tidak ada kerjaan lain? Kenapa bunuh kerabat jauh Perdana Menteri Bimo dan menyita hartanya? Tahukah kau? Ini bisa membunuhmu. Tuan, aku singkirkan pengganggu rakyat. Aku tidak bersalah. Bagus. Bagus. Kau suci. Kau hebat. Gubernur, kali ini Tuan datang ke Kabupaten Tirta. Bukan cuma buat memuji saya saja, kan? Ada kabar baik dan kabar buruk. Yang mana dulu? Kalau begitu, kabar baik dulu. Nasihat berhasil. Lalu kabar buruknya, Perdana Menteri Bimo tidak setuju. bukan hal yang bahkan Kaisar setujui. Dia, Bimo kenapa tidak setuju? Tuan belum tahu. Sejak Yang Mulia masih kecil, dinasti Galuh dikendalikan oleh Bimo. Sekarang, Yang Mulia sudah 20 tahun, di istana tidak memiliki kekuasaan nyata, hanya bertindak menurut keinginan Bimo. Memperalat Kaisar untuk memerintah pangeran. Tak heran rakyat dinasti Galuh menderita. Semua karena pejabat licik ini. Ini bukan intinya. Intinya, si tua Bimo itu menyuruhmu mati di pos Buana. Apa maksudnya, Tuan? Meskipun Bimo kendalikan istana, tetap saja dia tidak berani meremehkan Yang Mulia. Setelah beberapa kali tarik ulur, dipilihlah jalan tengah. Bimo secara tegas menunjukmu untuk pergi. Dan lawanmu adalah penasihat agung suku Wana. Coba, Suku Wana ini suku serigala dari utara. Menyuruh Tuan bertarung dengan suku serigala. Tuan, kemungkinan besar akan bernasib buruk. Saya dengar, penasihat agung suku Wana adalah sosok dewa dalam legenda. Justru karena keberadaannya, perang antara Galuh dan suku Wana baru mengalami kekalahan. Kalau lawan mau adu intelektual, mungkin Tuan juga sulit menang. Tuan, bisakah saya tidak pergi? titah sudah turun. Menurutmu, kau bisa menolak? Baiklah, Kalau kau takut, sekarang larilah. Aku anggap tidak pernah bertemu denganmu. Tuan, apa maksudnya? Apa saya ini tipe orang yang takut mati? Semua ini saya lakukan demi rakyat Kabupaten Tirta. Saya khawatir akan nasib mereka. Baik, berarti aku tidak salah menilai orang. Tuan, kalau situasi pos Buana tidak menguntungkan, saya bersedia mengorbankan nyawa untuk melindungi Tuan. Tidak boleh, kau harus tetap di Kabupaten Tirta. Kenapa, Tuan? Jangan kira Kabupaten Tirta sekarang ini tenang. Sebenarnya arus bawahnya bergolak. Kalau kau tidak ada, aku tidak tenang. Saya pasti tidak akan kecewakan Tuan. Kau yang direkomendasi oleh Gubernur Abimana? Hormat yang mulia, saya Liman, Bupati Kabupaten Tirta, datang memenuhi panggilan. Karena sudah datang, apa yang mau kau sampaikan? Sebelum menyampaikan pendapat, saya mau tanya dulu. Dalam peperangan melawan suku Wana, kenapa Galuh mengalami kekalahan? Mengalihkan pembicaraan. Liman, kau benar-benar berani? Jawab saja pertanyaan yang mulia. Yang lainnya jangan dijawab. Persaingan dua negara hanya formalitas. Pada dasarnya, ini karena Galuh tidak beruntung. Setelah memahami situasi saat ini, baru saya bisa melaksanakan strategi selanjutnya. Ingat kata-katamu ini. Kalau persaingan gagal, berarti menipu kaisar. Diancam hukuman mati. Suku Serigala Wana memang terkenal ganas. Alasan Galuh tidak kalah dalam perang luar berkat perlengkapan yang unggul. Beberapa bulan ini, persenjataan suku Wana berkembang pesat. Kekuatan militer mereka meningkat. Pasukan kita sulit melawan. Ditambah lagi, bencana terus terjadi, gagal panen, pasokan pangan sulit. Kalau perang berlangsung lama, Galuh akan menghadapi kehancuran. Cuma ini, mudah. Jangan asal bicara. Istana saja tidak bisa selesaikan ini. Ya masa kau bisa selesaikan? Omong kosong tak ada artinya. Yang mulia, jangan mudah percaya.
Yang mulia, konon, Toba, penasihat Agung Wana, adalah jelmaan dewa. Liman hanya seorang bupati. Kenapa dia disamakan dengan penasihat Agung Wana? Saya menyarankan dia harus dimasukkan ke penjara agar saat pertandingan antar dua negara, martabat negara tidak tercemar. Yang mulia, saya percaya pada karakter Liman. Kalau tidak dicoba, tahu dari mana dia tidak bisa. Gubernur Abimana, Yang Mulia sudah kasih kesempatan. Dia yang tidak menghargainya. Tidak bisa salahkan orang. Penasihat Agung suku Wana tiba. Selamat datang, Penasihat Agung. Siapa yang begitu lancang? Sampai meremehkan penasihat agung? Lapor, penasihat Agung. Cuma bupati kecil yang hanya bisa bicara ngawur saja. Kaisar Galuh, Anda berani mengirim bupati untuk bertanding denganku? Apa Galuh tidak punya orang? Atau meremehkan aku? Aduh. Siapa yang tidak tahu penasihat Agung Wana berpengetahuan luas? Anda pasti tahu, jangan menilai dari penampilan. Laut tidak bisa diukur dengan gantang. Kenapa? Kau meremehkan aku, seorang bupati kecil, atau takut? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seseorang yang begitu hebat. Maaf, saya bilang pada Yang Mulia. Coba katakan lagi. Ya, ampun. Dengan teknologi senjata zaman ini, mana mungkin bisa membuat senapan api? Jangan-jangan penasihat agung ini juga penjelajah waktu? Katanya, senjata. Sakti penasihat Agung Wana ini hanya satu tembakan bisa membunuh seorang jagoan. Kekuatannya sangat besar. Penasihat Agung memang pantas disebut jelmaan dewa. Negara Galuh bisa bersahabat dengan Penasihat Agung. Sungguh sebuah keberuntungan. Iya. Kalian para pengkhianat, patah saja. Kalau bisa menjadi seperti ini. Kau, Yang Mulia, senapan api penasihat agung ini bukan apa-apa. Aku bisa buat yang lebih hebat. Liman, mengakui kehebatan orang lain tidak memalukan. Kenapa kau bohongi diri sendiri? Sekarang juga aku bisa sebutkan kelemahan benda ini. Cepat katakan. Senapan api ini, saat ganti peluru terlalu lambat, pendek, dan tak bertenaga. Asal kita bisa menahan serangan pertamanya, lalu menangkapnya saat dia ganti peluru, maka kita menang. Dari mana kau tahu ini? Ini adalah rahasia penasihat agung. Anak ini hanya seorang bupati, dia tahu dari mana? Bagaimana Yang Mulia? Sekarang sudah tahu kehebatanku kan? Bagus. Memang ada sedikit kemampuan. Tahu kelemahannya. Terus kenapa? Dengan tingkat industri zaman ini, meski kuberikan desain yang kugambar, kau juga tidak bisa buat. Meski kau tahu kelemahannya, memang kenapa? Dengan tingkat industri zaman ini, meski kuberikan desainnya kepadamu, kau juga tidak bisa buat. Yang Mulia, aku hanya butuh 3 hari, pasti bisa buat senjata api yang ratusan kali lebih hebat. kalau kau gagal, Aku akan bunuh diri di tempat. Baik. Jadikan ini pertandingan pertama antara dua dinasti. Penasihat Agung Toba, bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Aku mau lihat apa yang bisa dia buat 3 hari lagi. Kita pergi. Yang Mulia, kenapa repot-repot buang waktu untuk bupati yang tidak jelas? Iya, Yang Mulia. Prioritas sekarang adalah menjalin hubungan baik dengan penasihat agung. 3 hari terlalu singkat. Mohon pertimbangkan kembali. Kalau tidak percaya, saya siap menandatangani pernyataan militer. Baik. Sidang bubar. Jenderal, mie paha ayam ini, bagaimana rasanya? Sungguh luar biasa. Seumur hidupku belum pernah makan makanan seenak ini. Kau memang berbakat. Dulu, aku meremehkanmu. Jenderal, kalau begitu, hal yang kau janjikan sebelumnya, apa bisa? Kalau begitu, hal yang kau janjikan sebelumnya, apa bisa? Liman, sebagai seorang bupati, kau seharusnya tahu, mengganti jatah makanan tentara tanpa izin adalah hal yang sangat berbahaya. Masalah ini perlu diamati lagi. 1 mangkuk lagi. Jenderal, Anda sudah makan berapa mangkuk? Mie paha ayam ini bermasalah atau tidak? Bukannya Anda sudah tahu jawabannya? Yang kumakan ini pasti tidak bermasalah. Tapi mie halus untuk para prajurit belum pernah kucoba. Bagaimana aku tahu aman atau tidak? Karena itu, sertakan namaku.
bilang kalau aku yang kirim. Nantinya, meski ada masalah, aku yang tanggung jawab. Tak ada hubungan denganmu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini aturan. Batas waktu 3 hari hampir habis. Sebaiknya kau segera pikirkan cara membuat senjata yang lebih hebat dari penasihat agung. Kau mempermainkanku. Aku mempermainkanmu. Lalu kenapa? Bupati kecil, aku mempermainkanmu. Itu kehormatan bagimu. Pergi dari sini. Tuan, apa urusannya berjalan lancar? Kalau begitu, kita harus bagaimana? Satu-satunya cara, minta bantuan Yang Mulia. Yang Mulia? Tapi Bimo di sana. Pasti sulit bertemu Yang Mulia. Tenang, aku punya cara. Liman punya solusi untuk masalah pangan. Mau bertemu Yang Mulia. Liman punya solusi untuk masalah pangan. Mau bertemu Yang Mulia. Liman punya solusi untuk masalah pangan. Mau bertemu Yang Mulia. Lancang kau, bukannya meriset senjata, malah ganggu Yang Mulia. Apa hukumanmu? Pengawal, cepat tangkap dia. Tunggu. Perdana Menteri, aku mau dengar bagaimana Liman pecahkan masalah pangan. Kau tidak keberatan, kan? Saya tidak berani. Liman, cepat beritahu aku, bagaimana caramu selesaikan masalah pangan? Aroma mie yang harum, ini adalah mie halus. Putri, memang pintar. Mie halus ini jangan-jangan yang kau sebut sebagai solusinya? Semangkuk dapat memberi makan berapa hari? Jangan kira trik Sula bisa buat Yang Mulia percaya pada tipuanmu. Perdana Menteri benar. Liman, mie halus ini sulit dibuat, apalagi sudah gagal panen. Meski kau kumpulkan semua tepung halus di dunia, berapa banyak mie yang bisa dibuat? Lapor Yang Mulia. Maafkan kejujuran saya. Mie halus ini mau berapapun, saya juga punya. Bukan hanya ini saja. Saya juga punya hotpot instan, telur rebus, sosis ayam, mie sapi, dan mie paha ayam. Hah? Ini. Ini daging sapi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pak Tua, ini memang daging sapi. Bagus ya. Kerbau itu alat pertanian yang penting. 5. Beraninya kau sembelih kerbau tanpa izin, kejahatanmu harus dihukum mati. Liman, kau berani menyentuh kerbau? Sungguh keterlaluan. Saya, Liman, apa yang mau kau katakan? Yang Mulia, saya bersumpah, saya tidak menyentuh seekor pun kerbau Galuh. Kalau sumpah itu berguna, lalu untuk apa hukum? Pengawal, tangkap pejabat yang bunuh kerbau ini. Tunggu. Liman, apa kau bicara jujur? 100% jujur. Baik, Liman, asal kau bisa sediakan mie halus ini tanpa batas, aku percaya padamu. Yang Mulia, saya masih punya satu permintaan. Berani sekali sebagai pejabat Galuh. Beraninya tawar-menawar dengan Yang Mulia? Sungguh kurang ajar. Katakan. Saya mau, saat Yang Mulia bagikan makanan, bisakah menyebutkan asal makanan tersebut? Lancang, Liman, kau mau memberontak? Yang Mulia, Liman ini berani sekali di hadapan Anda manfaatkan kesempatan buat ambil hati pasukan. Niatnya patut dihukum mati. Liman, Yang Mulia begitu mempercayaimu, kau malah mau memberontak, sungguh salah menilaimu. Yang Mulia, jangan salah paham. Saya cuma menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan keamanan makanan. Kalau ada masalah dengan makanan, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Keamanan makanan tentara lengah sedikit saja. Galuh bisa berisiko hancur. Kau sanggup tanggung jawab? Yang Mulia, saya juga memikirkan Galuh. Mohon Yang Mulia percaya. Lihat tatapannya yang begitu teguh. Dia juga direkomendasi oleh Gubernur Abimana. Percaya atau tidak percaya? Sudahlah. Lagi pula, aku sudah muak jadi kaisar boneka. Daripada Galuh jatuh ke tangan pengkhianat, lebih baik hancur saja. Baik, aku percaya padamu. Yang Mulia, tidak boleh. Keputusanku sudah bulat. Mundurlah. Terima kasih atas kepercayaannya. Dengan susah payah, toko level 4 akhirnya akan dibuka. Aku mau lihat di dalamnya ada apa.
Pengguna sudah buka toko level 4. Izin pembelian barang modern dibuka. Astaga. Beret, Elang Gurun, dan Meriam Italia. Toko level 4 ini berani menjual apa saja ya. Aku memimpin suku Wana menyatukan dunia, itu hanya masalah waktu. Maharani Galuh, apalagi yang Anda ragukan? Aku tidak mengerti maksud penasihat agung. Aku tahu, kau masih perawan. Lebih baik kau menikah denganku. Aku akan menjamin Galuh makmur abadi. Jangan bicara sembarangan. Aku lihat, adikmu ini juga memikat. Lebih baik kalian berdua menikah denganku. Biarkan Galuh menjadi negara bawahan suku Wana. Bukannya itu bagus? Jangan mimpi. Penasihat Agung, jangan buru-buru. Kali ini Yang Mulia membawa putri ke pos Buana. Pasti mau memperkenalkan putri kepada Tuan. Berharap kalian menjalin ikatan pernikahan. Perdana Menteri benar sekali. Hanya anak kecil yang memilih. Aku mau semuanya. Penasihat Agung Toba, di sini adalah wilayah Galuh. Harap Tuan perhatikan ucapanmu. Jangan keterlaluan. Maharani Galuh, apa kau belum memahami situasi? Tertinggal, berarti kalah. Benar, Yang Mulia. Kau tidak percaya pada siapapun, tapi percaya pada bupati kecil itu. Enggak 3 hari sudah tiba. Liman sekarang dalam bahaya. Ia pasti mati. Aku ini adalah yang terhebat di dunia saat ini. Tak ada yang berani melawanku. Maharani Galuh, harap kau pertimbangkan baik-baik. Apa kalian berdua menikah denganku? Atau menunggu 500.000 kavaleri besi suku Wana menghancurkan pos Buana? Anjing patah tulang tak berarti ini beraninya menggonggong di wilayah Galuh. Kau tahu diri juga. Masih punya sedikit kenekatan. Berani datang ke sini. Menghadap aku. Nekat? Maksudmu? Benda di tubuhmu itu? Keras kepala. Hanya 3 hari. Kau bisa membuat meriam? Pisau dapur untuk hancurkan bawang saja? Kau mungkin tidak bisa membuatnya. Pernyataanmu salah. Nanti waktu aku keluarkan sesuatu yang lebih besar darimu, matamu akan silau. Kalau begitu, tunjukkan. Keluarkan satu untuk aku lihat. Aku mau lihat benda besar. Apa yang kau buat untuk melawan senapan apiku ini? Liman, senapan api penasihat agung ini hanya satu tembakan untuk membunuh seorang master. Setiap jagoan di hadapan penasihat agung, semuanya bagaikan ayam tanah dan anjing gerabah. Sayangnya, aku bukan ahli bela diri. Kalau tidak, waktu kau melihatku, kau akan seperti serangga lihat langit. Masih berlaga. Senapan api penasihat agung ini, dengan teknologi zaman sekarang, adalah yang terbaik di dunia. Beraninya kau, Toba? Yang Mulia ada di sini. Tapi kau berulang kali pamerkan senjata. Kau tidak menghargai negara kami? Aku ini memang tidak menganggap Galuh itu penting. Kalau tidak senang, datang dan lawan aku. Kau, Yang Mulia, penasihat agung marah. Semua ini salah, Liman. Menurut saya, lebih baik segera pancung Liman untuk menyenangkan hati penasihat agung. Benar Yang Mulia. Saya setuju dengan Perdana Menteri. Eksekusi Liman sekarang juga. Kalian, Gubernur Abimana, sebaiknya buka matamu lebar-lebar. Kalau penasihat agung tersinggung, nyawamu bisa melayang. bagus, Perdana Menteri Bimo. Benar-benar pilar negara. Aku sangat kagum. Kagum. Orang tua brengsek, kau berhasil menarik perhatianku. Karena kau suka bermain kata-kata, aku akan menjadikanmu orang yang ambigu. Pergi kau! Beraninya kau memukulku. Memang kenapa? Bukannya tadi kau yang mengusulkan. Sekarang kenapa kaget? Cepat berterima kasih padaku. Liman, kau benar-benar kurang ajar. Beraninya memukul penasihat agung di depan umum. Yang Mulia, mohon bela penasihat agung. para pengkhianat ini, Galuh dalam bahaya. Awalnya, aku masih menyimpan harapan padamu, tapi kau bersikeras mati. Aku akan mengabulkannya. Penasihat agung Wana memiliki wawasan luas, dapat menampung gunung dan laut. Kalau Galuh bersahabat dengan penasihat agung, pasti akan membuat Galuh memasuki era baru. Aku sudah lama tidak menyukai Liman. Kalau penasihat agung bisa singkirkan bencana ini, itu berkah buat Galuh. Liman, cepat menghindar. Senapan api ini bukan mainan. Hei, jangan panik. Barang kuno ini dia belum sempat menembak.
Aku sudah lebih dulu menembaknya. Liman, menurut perkataanmu, kau bisa ciptakan senjata yang lebih canggih daripada senapan api ini? Ciptakan apa? Hanya 3 hari? Baja saja tidak bisa ditempa. Bisa membuat senjata canggih apa? Kalau begitu, buka matamu dan lihat. Elang gurun. Mustahil. Ini tidak mungkin. Penasihat Agung, barang ini jelas-jelas palsu. Kenapa kau takut padanya? Benar. Barang palsu. Kalau begitu, ayo kita duel. Lihat siapa yang lebih cepat. Liman, kau bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Dengan tingkat industri zaman sekarang, tidak mungkin membuat elang gurun. Katanya, penasihat agung suku Wana memiliki teknologi yang tiada duanya di dunia. Kalau penasihat agung melawan Liman, pasti bisa mengalahkannya. Benar. Mohon penasihat Agung memberi petunjuk. Biarkan kami menyaksikan keagunganmu. Diam kalian. Penasihat Agung Wana, yang terhormat. Jangan-jangan takut? Aku takut apa? Aku ini penasihat agung. Masa takut sama bajingan ini? Penasihat Agung begitu gagah. Coba terima tembakanku. Jangan main-main. Senjata tak punya mata. Hati-hati kita, sama-sama terluka. Sama-sama terluka? Barang jelekmu ini sebelum sempat menembak, aku sudah bisa membunuhmu 10 kali. Masih bilang sama-sama terluka? Liman, benda ajaib di tanganmu benar-benar lebih hebat dari senapan apinya? Yang mulia, barang miliknya ini kalau benar-benar sehebat itu, kenapa dibuat-buat misterius? Pasti cuma taktik kotak kosong. Perdana Menteri benar sekali. Perdana Menteri Galuh yang terhormat. Panglima 3 pasukan. Di wilayah Galuh, terang-terangan membela suku Wana, menekan kewibawaan Galuh. Sungguh menggelikan. Aku hanya bicara jujur. Gubernur Abimana, jangan keras kepala. Tuan Abimana, tak perlu buang waktu debat dengan mereka. Kita adalah orang yang kerja nyata. Ayo, penasihat agung. Kita tentukan pemenangnya. Hanya bupati kecil? Berani menantangku? Dewa Perang Wana di mana? Bunuh dia! Ini Dewa Perang Wana legendaris yang bisa menahan tembakan senapan api? Liman dalam masalah. Entah apa senjata di tangan Liman bisa lawan Dewa Perang Wana ini. Dewa Perang Wana ada di sini. Kalian, para pengecut, menyerahlah sebelum. Ini, mati. Perdana Menteri Bimo, ini yang kau sebut palsu? Dewa Perang Wana yang perkasa tewas dengan 1 tembakan saja. Senjata Liman benar-benar hebat. Dia hanya bupati kecil. Bagaimana bisa ciptakan benda seperti itu? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Toba, apa kau cuma punya 1 kalimat ini? Kemana kewibawaanmu tadi? Ayo, tunjukkan. Aku tahu. Elang gurun ini kau bawa saat melintasi waktu. Bukan buatanmu. Kau ternyata tahu soal melintasi waktu? Tampaknya identitas penasihat agung tidak biasa. Penasihat agung adalah dewa yang turun ke bumi. Identitasnya tentu tidak biasa. Liman, jangan kau pikir dengan 1 elang gurun bisa menakuti aku. Aku ini selain senapan api, juga punya TNT. Kalau kau membuatku jengkel, kau akan kujadikan abu. DNAT. Apalagi ini? TNT milik penasihat agung. Bisa menghancurkan kota, senjata ampuh untuk menyerang benteng. Hebat sekali. Maharani Galuh, aku beritahu padamu. Aku ini sudah produksi masal senapan api dan TNT, melengkapinya pada 500.000 pasukan suku Wana. Aku bertanya padamu, bagaimana kau akan menghadapinya? Liman, bagaimana pendapatmu? TNT itu hanyalah bubuk mesiu hitam. Untuk main kembang api. Tak layak disebut. Berani sekali bilang TNT ku kembang api. Kalau begitu besok, aku akan bertanding lagi denganmu. Supaya kau tahu. Toba, kau ini penjelajah waktu palsu ya? Aku sudah keluarkan elang gurun. Masih mau bertanding? Maharani Galuh, setelah tengah hari besok, aku harap kau sudah pertimbangkan apakah mau menikah denganku. Kita pergi. Liman, kau ini mau hancurkan Galuh, ya? Semua salahmu membuat penasihat agung marah. Kavaleri besi suku Wana, kalau menyerang ke selatan, kau akan menjadi penjahat abadi Galuh. Hari ini, kalau aku tidak merendahkannya, kavaleri besi suku Wana tidak akan menyerang ke selatan. Kau, Suku Wana sudah lama dendam pada Galuh.
kemarahan penasihat agung. Bukan kesalahan Liman. Pejabat sekalian, lebih baik pikirkan strategi untuk besok. Yang Mulia, jangan khawatir. Saya sudah punya cara mengatasinya. Hanya perlu sedikit. Harta duniawi. Harta duniawi? Emas, perak, dan permata? Yang Mulia bijaksana. Baik, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Yang Mulia, mana boleh demi seorang bupati kecil membuka lebar kas negara? Itu membuat fondasi Galuh goyah. Liman ini jelas-jelas mau menguras kas negara. Niatnya patut dihukum, Yang Mulia. Tidak, tidak. Yang Mulia, jangan salah paham. Saya tidak tertarik pada kas negara. Oh, apa maksudnya? Lapor, Yang Mulia. Saya hanya butuh harta duniawi dari dua tuan ini. Kas Kau. negara Galuh. Saya tidak ambil. Liman, berani sekali kau. Jahat. Liman, Perdana Menteri dan Jenderal Besar, adalah orang-orang yang jujur, pasti tidak memiliki banyak harta duniawi, ya? Lebih baik aku buka kas negara untukmu. Yang Mulia, jangan. Kas negara adalah fondasi Galuh. Mana mungkin bisa dibuka untuk bupati kecil seperti saya. Menurutmu begitu? Kan? Perdana Menteri Bimo? Ini, Liman sangat benar. Perdana Menteri dan Jenderal Besar adalah pilar negara Galuh. Pasti tidak tega melihat fondasi Galuh goyah. Pasti akan mendukung Liman sepenuhnya. Kalian berdua, benar kan? kau. Bicara. Kau benar. Uang adalah harta duniawi. Saya rela berkorban untuk Galuh. Kalau kau, Saya juga bersedia. Bagus, semuanya adalah pilar negara Galuh. Kehadiran kalian benar-benar berkah untuk Galuh. Yang Mulia, izinkan saya bertanya sekali lagi. Besok, Liman bagaimana menghadapi suku Wana? rahasia tak boleh bocor ke telinga keenam. Jalan. Tak boleh bocor ke orang yang salah. Rahasia alam tak boleh dibocorkan. Bermain-main dengan misteri. Besok, kalau kau tidak punya solusi, meski harus melawan dunia, kau pasti akan mati. Liman, lakukan yang terbaik untuk dirimu. Penasihat Agung. Hari ini mau tanding apa? Sebelumnya, aku yang salah lihat. Tidak menyadari kau adalah penjelajah waktu. Sudah membiarkanmu mempermainkanku. Hari ini, kita adu jarak tembak. Aduh, senjata api penasihat Agung Toba benar-benar hebat. Busur terkuat di Galuh pun tidak bisa mencapai jarak sejauh itu. Bagaimana? Kau takut? Kalau takut, kuizinkan kau jalan 500 meter. Baru aku tembak. Kau yakin? Ayo, tembak ke sini. Pakai tenaga. Liman, jangan main-main dengan nyawamu. Liman, kalian sedang bertanding, bukan adu nyawa. Jangan lupa tujuan awalmu. Jangan panik. Pistolnya tidak ada peluru. Tak kusangka pertandingan ini belum dimulai, sudah mau berakhir. Memang benar, tak kenal maka tak takut. Tak tahu diri, mati pun masih kurang. Liman, jangan gegabah. Liman, kau benar tidak takut padaku. Aku bisa menembakmu. Apa aku terlihat takut? Aku suka sikapmu yang jelas sangat ketakutan. Tapi pura-pura tidak takut apapun. Menembak kepalamu terlalu memanjakanmu. Kalau tidak menyiksamu, sulit meluapkan kebencianku. Bro, pistolmu ini tidak ada pelurunya. Buat apa sok jagoan? Liman, semua orang sibuk. Jangan mengulur waktu. Kalau engkau tidak bisa kena sasaran, cepat menyerah saja. Perdana Menteri Bimo, sepertinya kau mau aku kalah. Bagi semut menggoyang pohon, itu adalah perbuatan yang melawan surga. Aku hanya menyampaikan fakta yang objektif saja. Kalau begitu, kita bertaruh saja. Bertaruh? Kau dan aku? Bertaruh apa? Kepala. Di atas leher. Baik. Wah, angkunya anak muda. Kalimat ini, kau yang ucapkan sendiri, Yang Mulia sebagai saksi, aku akan menyaksikan bagaimana kepalamu tergelincir ke tanah. Liman, aku percaya padamu. Tuan, barangnya sudah datang.
Peti sepanjang ini. Jangan-jangan isinya biola? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bro, dialogmu sudah diucapkan 3 kali. Bisa tidak lebih kreatif? Benda apa ini? Kenapa penasihat Agung Wana ekspresinya seperti itu? Barret? Mana mungkin, Barret? Kau ternyata punya beret. Palsu. Ini pasti palsu. Penasihat Agung, senjata pusakamu kenapa jadi tidak berfungsi? Kau? Apa yang kau lakukan pada senjataku? Kamu memang penjelajah waktu palsu. Senapanmu ini tipe laras tunggal. Sekali hanya bisa diisi 1 peluru. Tadi kau sudah menembak sasaran. Tentu sekarang tidak bisa. Hancur. Keluargamu hancur. Yesus tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang bilang. Ayo. Kau juga tahu Yesus. Sandiwaramu cukup meyakinkan. Harus kuakui. Penasihat Agung, jangan terburu nafsu. Sekarang pertandingan belum berakhir. Menang atau kalah? Belum pasti. Kau tahu apa? Ini adalah Barret. Ini Barret. Liman, kekuatan senjata ini seberapa besar? Ini, demi langit. Kekuatan senjata api ini sungguh mengerikan. Lebih kuat dari senjata penasihat agung ratusan kali lipat. Bakat Liman sungguh luar biasa. Ini adalah berkah bagi Galuh. Aku juga berpikir demikian. Bukan. Tunggu. Perdana Menteri mau kemana? Aku tiba-tiba sakit perut. Mau ke toilet. Kau tidak akan kabur, kan? Kabur? Kau saja yang kabur. Sudah kubilang sakit perut. Mau ke toilet. Jangan ke toilet dulu. Ayo, tepati taruhannya. Taruhan? Taruhan apa? Tadi bilangnya, kena pusat sasaran. Kau malah menembak orang-orangan. Berarti kau kalah. Sudahlah, aku ini berhati lapang. Jadi kepalamu tidak jadi aku ambil. Kenapa? Maksud Perdana Menteri, Liman harus berterima kasih karena kau tidak membunuhnya. Aduh, masih muda tidak tahu apa-apa. Bisa dimaklumi. Lagi pula, semua untuk Galuh. Tidak perlu berterima kasih. Bimo, kau pikir aku ini tuli dan buta? Mudah dibohongi? Penasihat Agung, cepat cari jalan keluar. Aku tidak mau mati di sini. Bocah. Jangan kira kau sudah menang. Kalau kau berani menyentuhku, kita akan mati bersamamu. Toba, apa kau gila? Tenang saja, dia tidak berani. Siapa bilang aku tidak berani? Ayo nyalakan. Akan kunyalakan sekarang. Kalau begitu cepatlah. Ajak menjelajah waktu mati bersamaku tidak rugi. Tuan, lari. Liman, cepat lari. Jangan main-main dengan nyawamu. Dasar bodoh. Cuma orang gila yang mau mati bersamamu. Persetan denganmu. Bom, ini kenapa tidak meledak? Mungkin sumbunya terinjak dan padat, makanya tidak meledak. Aku benar-benar marah. Aku benar-benar marah. Berisik. Kau benar-benar berani menembak. Aku tidak hanya berani menembak. Aku juga berani hancurkan kepalamu. Kau membunuhku. Juga tidak ada gunanya. Kavaleri besi suku Wana sudah mahir menggunakan senjata api. Meskipun kau punya banyak teknologi modern, tanpa pelatihan profesional, belum membunuh musuh, sudah menembak mati kawan sendiri. Kalau kau berani menembak, Galuh pasti runtuh. Aku sarankan kau, cepat pergi, supaya di sisa hidupmu masih bisa pegang sumpit. Penasihat Agung, pendatang jangan merendahkan orang lokal. Tuan harus utamakan urusan negara. Jangan bertindak gegabah. Tuan, kau tunggu saja. Dendam ini tidak terbalas. Aku bukan manusia. Yang mulia, tindakan Liman ini pasti akan mendatangkan bencana bagi Galuh. Mohon hukum berat Liman untuk meredakan kemarahan suku Wana. Baik-baik. Siapa lagi yang mengusulkan hukum berat Liman? Maju sini. Mohon yang mulia menghukum berat Liman.
Yang mulia, hukum berat Liman itu keinginan rakyat. Mohon yang mulia jangan melawan keinginan rakyat. Hebat sekali Bimo. Aku selalu menganggapmu pilar negara. Tak kusangka kau malah berkhianat. Sangat mengecewakanku. Yang mulia, aku tidak paham maksudmu. Kalau tidak paham, ya sudah. Pengawal yang tadi mengusulkan hukum berat Liman, seret semua keluar. Penggal segera. Tidak tahu aturan. Pergi. Mantap, memuaskan sekali. Kakak telah mencabut akar masalah Galuh. Patut dirayakan. Hanya saja suku Wana kalau menyerang ke selatan. Yang mulia, alasanku tidak menembak kepala penasihat Agung Wana sampai hancur supaya dia pulang cari masalah. Aku tidak takut dia menyerang. Aku khawatir dia sembunyi di tempat sepi dan tidak mau keluar. Meriam merah ini pergi ke suku Wana. Yang sepi itu membuang waktu dan tenaga. Lebih baik pasang di atas tembok kota dan tunggu mereka masuk perangkap. Itu jauh lebih mudah. Bukan cuma meriam merah ini. Aku juga punya granat dan bahan peledak. Jumlahnya tak terbatas. Semuanya ada. Tersedia berlimpah. Liman benar-benar pilar penting Galuh. Sampaikan titah. Anugerahkan Liman gelar raja dari marga berbeda. Yang mulia, bijaksana. Selamat yang mulia. Mendapat menteri yang cakap.